9A, belajar bersama Ibu Rita. 9A, belajar bersama Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi SMP Negeri 19 Banjarmasin kelas 9A dari kelompok Sayangan Ibu Rita. Teman-teman tahu nggak, Indonesia adalah suatu negara multikultural yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku, agama, dan golongan. Hal tersebut merupakan kekayaan tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, kami siswa-siswi SMP Negeri 19 Banjarmasin kelas 9A dari kelompok Sayangan Ibu Rita akan membahas perihal terciptanya harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. A. Keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmoni dapat diartikan sebagai keselarasan atau keserasian. Adapun keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat Indonesia. 1. Keberagaman sosial budaya pada masyarakat. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia. Mereka juga hidup dan berinteraksi dengan masyarakat internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis, ras, agama, dan budaya. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa dijunjung tinggi. Bangsa Indonesia telah mendapatkan begitu banyak pelajaran untuk menciptakan sebuah harmonisasi dalam keberagaman sosial budaya. Beralih ke nomor 2, keberagaman ekonomi masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta dan tersebar di pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah ditempati memiliki kondisi geografis yang berbeda dan bervariasi pula. Misalnya, ada yang bertempat tinggal di daerah perdesaan dan perkotaan. Kehidupan ekonomi masyarakat kota lebih beragam. Adapun penghasilan yang mereka dapatkan pun cenderung lebih besar dari masyarakat pedesaan. Adanya keberagaman ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan kota dapat ditemukan harmonisasi dalam keberagaman, seperti dalam patokan hasil produksinya. Ketiga, keberagaman gender pada masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia juga mencakup keberagaman gender. Sejatinya, dalam sosiologi, gender mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. World Health Organization (WHO) memberi batasan gender, yaitu seperangkap peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. Gender juga dapat dilihat sebagai pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai norma-norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Pertama, permasalahan dalam keberagaman sosial budaya. Sejatinya, unsur-unsur tersebut merupakan kekuatan bagi masyarakat untuk saling menghargai keberagaman yang ada. Mari kita perhatikan keberagaman tersebut. Sistem kekerabatan patrilineal lebih banyak digunakan oleh sebagian besar kelompok masyarakat, baik di Indonesia maupun dunia, misalnya suku Batak di Sumatera Utara. 2. Permasalahan dalam keberagaman ekonomi. Berbagai tindakan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan baik dengan orang-orang di daerah asal maupun di daerah lain. Emang di mana sih letak permasalahan dalam keberagaman ekonomi? Nah, permasalahan dalam keberagaman ekonomi terletak pada berbagai usaha yang dilakukan manusia tiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Misalnya nih,
Mata pencaharian masyarakat di daerah pegunungan berbeda dengan masyarakat di dataran rendah. Lalu, apa saja mata pencaharian sebagian masyarakat Indonesia? Sebagian besar masyarakat pedesaan bekerja sebagai peternak, petani, pedagang, dan nelayan. Adapun sebagian besar masyarakat perkotaan bekerja dalam bidang jasa dan industri. Terdapat potensi permasalahan dalam berbagai usaha manusia memenuhi kebutuhan ekonominya tersebut. Mari kita pelajari lebih lanjut. Pertanian. Penggunaan teknologi yang modern sangat berguna bagi petani karena akan melipatkan hasil pertaniannya dan mereka tidak perlu lagi bergantung dengan cuaca. Perbedaan tersebut tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri seperti kesenjangan pendapatan. Lalu, peternakan. Adapun permasalahan yang dapat dialami para peternak antara lain sebagai berikut. Kurangnya pemahaman sebagai peternak perihal penanganan yang baik terhadap hewan ternaknya sehingga kualitas hewan ternak kurang baik. Yang kedua, adanya ketidakmerataan sarana distribusi hewan ternak. Yang ketiga, ketersediaan sumber makanan ternak berbeda-beda di tiap daerah. Selanjutnya kita beralih ke nelayan. Penangkapan ikan sudah menggunakan alat-alat yang modern seperti menggunakan jala atau alat pancing yang besar, dan kapal yang digunakan pun juga kapal besar. Dengan dilengkapi fasilitas proses pengawetan dan pengolahannya, hal tersebut tentunya memberikan perbedaan yang sangat mencolok, terlebih dalam hal pendapatan. Jasa. Umumnya perkembangan mata pencaharian bidang jasa dialami di perkotaan, pada masyarakat pedesaan, terlebih yang daerahnya terpencil dan sulit dijangkau. Tidak begitu banyak terdapat mata pencaharian seperti ini. Industri. 3. Permasalahan dalam keberagaman gender. Perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Inilah sebenarnya yang awalnya menyebab ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat. Kesadaran individu terhadap pentingnya persamaan gender perlu ditumbuhkan. Jika setiap individu memiliki kesadaran terhadap pentingnya persamaan gender, niscaya dalam masyarakat akan tumbuh konstruksi sosial yang keadilan, tidak bias gender. Ada kaitan yang erat antara perbedaan gender dan ketidakadilan gender dalam struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak, serta sosiologi ideologi nilai peran gender. Kita akan mengulik lebih dalam tentang stereotip atau pelabelan negatif, serta kekerasan beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak. Pelabelan negatif adalah penandaan atau penilaian atau citra buruk yang sering sekali bersifat negatif dan secara umum melahirkan ketidakadilan. Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik dan integritas mental psikologis seseorang. Contoh dari kekerasan karena bias gender adalah beban kerja yang lebih banyak harus ditanggung perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, sehingga semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Semua bentuk ketidakadilan gender tersebut tersosialisasi sehingga laki-laki dan perempuan terbiasa dan mempercayai bahwa peran gender tersebut seolah-olah merupakan kodrat. Strategi penyelesaian permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi intinya, keberagaman yang ada di Indonesia sering menimbulkan konflik. Sejatinya hal tersebut dapat dikendalikan dan diatasi apabila perbedaan kebudayaan dan keberagaman tersebut dikelola dengan baik, sehingga harmoni dalam keberagaman dapat tercipta. Jadi itu dia pembahasan kami tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kami kelompok kesayangan Ibu Rita dari 9A yang beranggotakan Abdillah Mufid, Adila Maulani, Akila Syafara Azizah, Dina Halika. Mahda Oktaviani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.